Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Muhammadiyah 5 Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kegiatan eksposisi peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Mentari Leader of SMP Muhammadiyah 5 Siliragung, an A-accredited school on MT Haryono Street, Siliragung, Banyuwangi, East Java. Presents Sanggia Datu. The performers are Nadira Atmantoro, S. Diah Datu, Naura Sofatu Zahra, S. Ratna, Rama Nadata, S. Larung, Nur Alvin, S. Lenda, Nisa Sailendra, S. Daksa, Hazika Naila, S. Lendi, Febria, S. Isya, Muhammad Agung Tito, S. Warga 1, Muhammad Tegar Wibisono, S. Warga 2, Revan Irdika, S. Warga 3, Wahyu Ardi, S. Warga 4, Eko Wahyu, S. Warga 5, Anggit Parikesit, S. Warga 6, Bagus Danang, S. Jula Juli, Sylvia Indah, S. Penari Rangge, Florencia M. Fareta, S. Penari, Alexia Adelia, S. Penari, Kalista Naira, S. Penari, Nilu Trinanda, S. Penari, Nabila Adlin, S. Penari, Risti Melansari, S. Penari, Fadila Maharani, S. Penari, Zahwa Zakia, S. Penari. Ladies and gentlemen, please enjoy the show.
itu? Kuburan? Iya, kuburan yang berada di belakang candi itu. Semua orang di desa ini tidak berani memasuki tempat itu. Tapi, kenapa hampir setiap hari aku melihat ibu pergi ke tempat itu? Apakah kau tahu, Larung? Ibumu hanya ingin membersihkan tempat itu, tidak lebih. Dia merasa tempat itu harus ia jaga. Lagi pula, jika semua orang di desa ini tidak mau menjaga tempat itu, siapa lagi yang mau menjaganya selain ibumu? Tidak mungkin ibu pergi hanya untuk membersihkan tempat itu. Pasti ada sesuatu lain yang ia lakukan di sana. Sesuatu? Apa maksudmu, Ratna? Ibu melakukan ritual sesat di tempat itu. Benar bukan? Kenapa kau menuduh ibumu seperti itu? Apa yang membuatmu berbicara seperti itu, Ratna? Tidak, Larung. Hanya saja, aku hanya mendengar desas-desus dari warga desa bahwa ibuku adalah seorang penenung. Dia adalah penenung sesat yang mengelmu di candi tersebut. Apakah benar, Larung? Apakah ibuku seperti yang dikatakan orang-orang? Berani-beraninya orang di sini berkata seperti itu. Itu tidak benar. Dengar, Ratna, ibumu adalah orang baik. Dia orang yang kuat. Hanya dia yang mau menerima aku, serta mereka di saat semua orang menjauhi, mencampakkan kami seperti sampah. Mereka? Maksudmu kau, Lenda, Lendi, dan Sedaksa? Ya, kami adalah orang yang terbuang di desa ini. Kami dijauhi, dimusuhi, diludahi, bahkan dicampakkan dari semua orang di desa ini. Mungkin karena kami cacat dan tidak seperti semua orang di sini, sehingga kami tidak diterima untuk hidup di antara mereka. Maaf, Larung, aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, Ratna. Yang perlu kau tahu adalah ibumu tidak seperti yang mereka bicarakan. Mereka hanya tidak tahu seperti apa ibumu. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan yang telah ibumu lakukan terhadapku dan juga terhadap mereka selama ini. Dan sebagai rasa terima kasihku, aku siap mengabdi terhadap ibumu. Dan juga sebagai bagian dari hidupnya. Begitu juga mereka, Lenda, Lendi, dan Sedaksa. Terima kasih, Larung. Kau telah menemani aku dan ibuku sejak aku kecil hingga saat ini. Terima kasih telah menjaga kami sejak bapakku pergi. Apakah kau tahu, Ratna, bahwa bapakmu telah pergi selama ini? Ya, tapi aku tidak pernah tahu apa alasan bapakku pergi. Ibu juga tidak pernah menceritakannya padaku. Suatu saat, kau akan tahu cerita itu, Ratna. Mungkin belum waktunya untuk mengetahui hal itu saat ini. Sebaiknya kau segera pulang, Ratna. Ada yang harus aku lakukan di sini. Baiklah, Larung. Aku pulang dulu. Hati-hati, Ratna. Kenapa kau terlihat sangat muram, Larung? Apakah ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu? Hamba baru saja menemani Ratna yang sedang termenung memikirkan sesuatu. Apa yang sedang ia pikirkan? Adakah suatu hal yang mengganggu pikirannya? Ia memikirkan tentang ibu. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya karena omongan warga desa. Omongan warga desa? Tentangku? Benar, Ibu. Mereka menganggapmu sebagai penenung penganut aliran sesat. Hal itulah yang membuat Ratna terganjal pikirannya. Berani-beraninya mereka memanggilku seperti itu. Dasar niraksara dulu. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku Yadatuh, seorang calon arang. Aku akan memberi mereka, para niraksara, pelajaran agar tidak seenaknya berbicara seperti itu tentangku. Betul itu. Ini tidak bisa dibiarkan, Ibu. Mereka harus diberi pelajaran agar tidak berbicara seperti ini lagi tentangmu. Nanti akan aku pikirkan. Adakah hal yang ingin kau katakan kepadaku, anakku?
tentang kinurmatan Dewi. Ada sesuatu yang mengganjal hatiku saat ini. Terlebih lagi anakku, Ratna. Dia termakan omongan warga desa ini tentangku. Mereka berkata bahwa aku muridmu adalah orang pembawa pengaruh buruk, Dewi. Aku tidak terima atas perkataan itu. Aku ingin memberi mereka pelajaran kepada mereka karena telah berani berkata seperti itu. Tahan emosimu, anakku. Mereka hanya warga desa biasa. Aku tidak ingin hal itu terulang kembali kepada anakku, Dewi. Bersabarlah, anakku. Nanti setelah waktunya tiba, kau boleh meluapkan emosimu tersebut. Untuk saat ini, biarlah murid-muridmu yang memberi mereka pelajaran. Baiklah, Dewi. Jika itu perintahmu, aku akan melakukannya. Terima kasih, Dewi. Baiklah, ingatlah pesanku kepadamu, anakku. Kalian dengar apa yang Dewi Durga katakan? Ya, Ibu, kami mendengarnya. Aku ingin kalian menemui warga desa. Baik, Ibu, akan kami laksanakan titahmu. Hei Datu, di mana kau? Kau sungguh meresahkan warga desa. Ada apa, Tuan? Kenapa kau datang dengan penuh amarah? Kemarin ada seorang anak kecil dari salah seorang warga ditemukan tewas setelah menghilang beberapa hari. Katanya anak itu diculik oleh Dia Datu dan murid-muridnya. Apakah benar seperti itu, Tuan? Apakah sudah pasti calon arang yang melakukannya? Sepertinya kejam sekali ya dia. Betul, Nona. Para warga berkata seperti itu. Aku dan warga akan mengusirnya dari sini. Kami sudah membuat kesepakatan. Wah, kau sepertinya orang yang sangat berani dan juga kuat, Tuan. Aku jadi tidak takut jika ada di dekat orang seperti ini. Betul itu. Aku merasa aman jika berada di dekat orang seperti ini. Tahukah kau, Tuan, siapa kami sebenarnya? Memangnya siapa kalian? Terima kasih karena kau telah menghina Dia Datu, ibu kami. Tuanku yang kuat dan berani. Ayo tunjukkan keberanianmu seperti yang kau ceritakan tadi. Aku ingin melihat dirimu yang gagal itu. Apa ini? Lepaskan! Tolong lepaskan aku! Aku tidak tahu kalau kalian anak-anak calon arang. Aku minta maaf karena berkata seperti itu.
mencoba merawat tempat ibadah ini agar tidak rusak dan kotor. Itu saja. Lantas, apa yang mengganggu pikiranmu sehingga kau sangat khawatir? Tidak, Ibu. Hanya saja aku mengkhawatirkanmu jika nanti terjadi apa-apa terhadapmu dan murid-muridmu. Ratna, tenangkan dirimu. Percayalah, ibu tidak pernah melakukan kesalahan yang mengusik warga desa. Aku sudah tahu semuanya. Apa yang kau takutkan, apa yang kau khawatirkan selama ini. Aku sudah mengetahuinya. Tapi Ibu, mereka tidak memahami apa yang Ibu lakukan. Mereka mengira Ibu membawa pengaruh buruk di desa ini. Kuatkanlah hatimu, Ratna. Kau wanita yang kuat, lahir dari rahim perempuan yang kuat pula. Aku sudah lebih dulu siap menghadapi apa yang akan kuhadapi kelak. Percayalah. Sendigo dawuh, Ibu. Kami telah menyelesaikan titahmu. Apa yang terjadi kepadamu, Larung? Kenapa kondisimu terlihat seperti ini? Ibu, jelaskan kepadaku. Titah apa yang telah kau berikan kepada mereka hingga mereka terlihat seperti ini? Baiklah, sekarang lakukan apa yang harus kau lakukan, Larung. Kembalilah. Baik, Ibu. Hamba mohon pamit. Apa yang terjadi kepada mereka, Ibu? Apa yang telah kau lakukan? Apa kau benar-benar seperti yang dibicarakan warga di sini? Jelaskan kepadaku, Ibu. Tenanglah anakku, Ratna. Sebentar lagi kau akan mengetahui apa yang harus kau ketahui. Sungguh itu bukan ulah ibu, dan sudah saatnya kau tahu apa yang selama ini tidak kau ketahui. Hei, Jadatu, sebaiknya kau mengakui apa yang telah kau lakukan selama ini. Sebelum kami mengusirmu dari desa ini, kau sesat. Sebaiknya enyah dari tempat ini. Menyingkirlah dari sini, Ratna. Aku tidak ingin terjadi apa-apa kepadamu. Tadi salah seorang warga desa pergi ke candi ini, tapi sampai saat ini tidak pernah kembali. Kau kemanakan dia? Hei calon arang. Ada apa tuan-tuan kesini? Kenapa kalian harus mengawali pertemuan ini dengan penuh amarah dan emosi? Kenapa kau tertawa calon arang? Kau ingin mengelaknya? Bagiku, pertemuan adalah pertempuran yang ditunggal langit dan disepakati bumi. Berani sekali kau perempuan sesat berbicara soal pertempuran. Apa kau ingin melawan kami? Tapi untuk saat ini, aku tidak ingin berbuat apa-apa. Hanya berharap atas kesalahan yang selama ini pernah ku perbuat agar dapat menjadi jalan taubatku. Aku tetaplah aku. Tiada tuh sang calon arang yang kalian sebut sebagai penenung sesat. Hanya karena keyakinanku tidaklah sama dengan mereka. Banyak bicara kau wanita congkak. Kami akan mengakhirimu saat ini juga. Orang sesat sepertimu harus pergi dari dunia ini. Ya, bunuh saja dia, bunuh saja. Tidak. Jangan. Ibu. Tidak apa-apa jika itu keinginan kalian. Silahkan kalian keluarkan amarah kalian dengan cara mengakhiri hidupku. Baiklah, jika itu permintaanmu, saat ini juga hidupmu akan kami akhiri. Ibu. Kenapa kamu meninggalkanku? Ibu. Apa yang telah kalian lakukan pada ibuku? Apa yang telah kalian perbuat kepadanya? Apakah keyakinanmu menyuruh kalian membunuh satu
mengalahkan semua peduli. Ia berjuang mencari jalan pulang, bersembunyi dari dunia yang jahat dan luka-luka yang belum selesai ia jahit. Ia punya rasa sakit dari sejarah. Dia benamkan di langit-langit murung. Tak soal apakah merah gusi atau merah sini. Ia jalani hidup seperti itu, tumbuh bersama kepedihan yang suci. Malam telah kehilangan nyanyiannya. Di hadapanku, aku melihatnya, mencoba untuk berdamai dengan ajalnya. Aku menyaksikan dunia terkoyak-koyak oleh ajalnya sendiri. Sekarang, aku hanya bisa menunggu. Keajaiban tak mungkin datang dan membuatnya kembali. Kesaktianmu lah penentu akan semua nasib.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.